dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Katarina Desria dari Prodi NSB tingkat 1 dengan NIM 0320210073. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf yang diampu oleh Ibu Maria Pujiastuti. Baiklah, sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan respon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup tangkap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi di lingkungan luar maupun dalam. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf adalah mengirimkan pesan atau impuls yang merupakan rangsang atau tanggapan. Secara umum, sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Secara lebih lengkap, kedua sistem saraf tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula, spinalis, dan dilindungi oleh tulang korneum dan kadal vertebra. Mari kita mulai membahas tentang bagian sistem saraf pusat. Yang pertama, otak. Dapat dilihat, otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak. Otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% curah jantung. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebellum, otak kecil, dan batang otak. Selanjutnya, otak besar. Otak besar merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari, yaitu berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengar. Otak besar menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Masing-masing otak pada tersebut disebut dengan hemisfer. Selanjutnya, otak kecil. Otak kecil terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar otak. Terdiri di atas dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil dibagi menjadi dua bagian, yaitu belahan kiri dan kanan, dihubungkan oleh jembatan farol. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otak ketika seseorang akan melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, batang otak. Batang otak merupakan struktur pada bagian posterior otak. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari tiga struktur, yaitu medula oblongata, pons, dan pencefalon otak tengah. Yang pertama, medula oblongata merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung terbagi menjadi dua lapis, yang itu lapisan dalam dan luar berwarna kelabu karena banyak mengandung neuron. Lapisan luar berwarna putih, berisi neurit dan dendrit. Panjangnya sekitar 2,5 cm dan menjulang dari pons sampai medula spinalis dan terus memanjang. Yang kedua, pons. Pons terletak di bagian atas dari batang otak antara medula oblongata dan thalamus, dan dalam banyak hal bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Selanjutnya adalah otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah yang berkembang adalah lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata, pengatur gerak bola mata, dan refleksi akumulasi mata. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Medula atau spinalis. Sumsum tulang belakang terletak di pemanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang. Yang kedua, sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung yaitu badan saraf. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dapat dilihat di gambar. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer meliputi seluruh jaringan saraf lain dalam tubuh. Sistem terdiri dari saraf karinal dan saraf spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Selanjutnya, masing-masing sistem saraf tepi yaitu somatik dan otonom memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dari bagian-bagian sistem saraf tepi, yaitu sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan tangan, kaki, bagian tubuh lainnya. Selanjutnya, saraf karinal. Saraf ini terdiri atas dua pasang yang muncul di berbagai batang otak. Beberapa saraf karinal tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Saraf karinal terdiri atas beberapa saraf berikut, yaitu saraf olfaktorius merupakan saraf sensorik, berasal dari epithelium olfaktori mukosa
nasal. Selanjutnya saraf optik merupakan saraf sensorik impuls dari batang dari kerucut retina dibawa ke badan sel akson yang membentuk saraf optik. Selanjutnya saraf oculomotorius merupakan saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Selanjutnya saraf trochlear adalah saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik dan merupakan saraf terkecil dalam saraf pharyngeal. Selanjutnya saraf trigeminal. Saraf pharyngeal terbesar merupakan saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf sensorik. Selanjutnya saraf abducens merupakan saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Selanjutnya saraf facial merupakan saraf gabungan. Selanjutnya saraf vestibulocochlearis hanya terdiri dari saraf sensorik dan memiliki 2 divisi. Selanjutnya saraf glotopharyngeal merupakan saraf gabungan. Neuron motorik berawal dari medula dan menginnervasi otot untuk bicara dan menelan serta kelenjar saliva parotoid. Selanjutnya saraf vagus merupakan saraf gabungan. Neuron motorik berasal dari dalam medula dan menginnervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Selanjutnya saraf aksesori spinal merupakan saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Selanjutnya saraf hipoglossal termasuk saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Selanjutnya adalah saraf spinal terdiri dari atas 31 pasang saraf yang berawal dari koroda melalui radix dorsal posterior dan ventral anterior. Pada bagian distal radix dorsal ganglion 2 radix bergabung membentuk satu saraf spinal. Semua saraf tersebut adalah saraf gabungan motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron afferent dan meningkatkan korda melalui neuron efferent. Saraf spinal diberi nama dengan angka sesuai dengan regia columna vertebra tempat munculnya saraf tersebut, yaitu saraf cervix ada 8 pasang, saraf thorax ada 12 pasang, saraf lumbal 5 pasang, saraf sacral 5 pasang, dan saraf coccygeus 1 pasang. Setelah saraf spinal meninggalkan korda melalui foramen intervertebral, saraf kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu cabang medial, ramus dorsal, cabang ventral, dan cabang visceral. Selanjutnya sistem saraf otonom merupakan sistem motorik dan efferent visceral. Sistem ini menginterogasi jantung, seluruh otot pola seperti pada pembuluh darah dan viscera serta kelenjar-kelenjar. Tidak memiliki input volunteer. Walaupun demikian, sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus, medula, dan korteks cerebral serta pusat tambahan pada formasi retikular batang otak. Sebagian besar organ yang diidentifikasi oleh ini menerima informasi ganda dari saraf yang berasal dari kedua divisi simpatis dan parasimpatis. Pada SSO secara anatomis berbeda dari perannya antagonis, yaitu divisi simpatis atau thoracolobulbar memiliki 1 neuron preganglionik pendek dan 1 neuron postganglionik panjang. Selanjutnya divisi parasimpatis karidesakral memiliki neuron preganglionik panjang yang menjulur mendekati organ yang terinnervasi dan memiliki serabut pendek. Selanjutnya neuron transmitter dilepas oleh serabut preganglionik simpatis dan serabut parasimpatis yang disebut dengan serabut cholinergic. Norepinephrine dilepas oleh serabut postganglionik simpatis yang disebut serabut adrenergic. Neoprenerin dan substansi yang berkaitan juga dilepas oleh medula adrenal. Selanjutnya adalah gerak refleks pada tubuh terjadi apabila ada rangsangan atau stimulus yang diterima oleh zat saraf atau neuron di tubuh. Stimuli atau rangsangan tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan yang akan disampaikan neuron sensori. Lalu neuron akan memberikan informasi ke jaringan otot bahwa rasa panas tersebut harus dihindari dengan gerakan. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Neuron memiliki 3 bagian berbeda, memungkinkan sinyal rangsangan diterima dan dirasakan oleh tubuh, yaitu yang pertama dendrit. Dendrit adalah bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya di tubuh. Selanjutnya adalah 2 akson dari dendrit. Informasi tersebut akan dipindahkan ke akson sebelum nantinya akan bergerak menuju dan keluar dari tulang belakang, yaitu sebagai tempat sistem saraf pusat dan periferi manusia.
Yang ketiga, ujung saraf dari sistem saraf informasi tersebut kemudian akan menuju ke ujung saraf lalu diteruskan ke neuron lainnya bernama interneuron atau motor neuron. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem saraf. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah.